mangrove adalah jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Pohon-pohon mangrove memiliki ekosistem yang saling berhubungan satu sama lain, di mana tumbuhan, hewan, air, tanah, dan manusia saling mendukung serta menghidupi. Inilah kekayaan alam yang dimiliki warga Kampung Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Terdapat hutan mangrove yang menjadi salah satu destinasi eduwisata hutan mangrove yang cukup terawat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marbawi, biasa dipanggil Bawi. Saya asli orang Tanjung Burung. Kebetulan di Desa Tanjung Burung ini ada salah satu kelompok organisasi lokal dengan nama Kelompok Tani Hutan Remaja Tanjung Burung, dan saya berada di dalamnya sebagai anggota. Kegiatan Kelompok Tani Hutan Remaja Tanjung Burung yaitu lebih fokusnya ke kehutanan, yaitu pembibitan, penanaman mangrove, dan juga penataan dan juga perawatan kawasan hutan. Kita mulai jalan itu tahun 2016 sebagai anak muda yang awam tentang mangrove. Waktu itu kita cuma sebatas ikut-ikutan aja sama senior-senior yang udah jalan di mangrove. Awal kegiatan kita itu di muara Sungai Cisadane. Nah, waktu itu kegiatannya cuma sebatas nanem gitu kan. Nah, lambat laun kegiatan kita udah mulai nambah, yaitu tadi mulai ada pembibitan, terus juga panen buah mangrove dan juga penanaman mangrove. Dan sampai sekarang kegiatan itu masih tetap kita pertahanin dan makin kita kembangin lagi, tujuannya untuk bisa menjadi suatu bahan edukasi buat teman-teman, baik itu di dalam maupun di luar Desa Tanjung Burung. Perkenalkan, nama saya Abdul Gofur, biasa dipanggil Gofur. Saya dari Kelompok Tani Hutan Remaja Tanjung Burung, yang mana dari Kelompok Tani Hutan Remaja Tanjung Burung ini saya sebagai ketuanya. Kalau untuk mengelola hutan mangrove, visi misinya melestarikan hutan mangrove yang ada di kawasan di Tanjung Burung lah tentunya. Dari 2020 kita bergeser ke tempat kawasan yang lebih aman gitu kan, di perhutanan sosial. Akhirnya kita mulai dari tahun 2020 di kawasan perhutanan sosial untuk melestarikan hutan mangrove, yang mana kawasannya itu masih belum merata di kawasan tersebut, seperti itu sih. Tentunya butuh kesadaran kali ya dari kita juga kan, manfaatnya banyak banget gitu kan. Pasti kesadaran manusia juga perlu ditingkatkan juga, yang mana tentu kita hidup di pesisir ya, banyak juga seperti pohon mangrove yang ada di kawasan pesisir seperti itu. Dan keduanya kita juga jangan sampai lelah lah untuk melestarikan hutan mangrove, yang mana dalam segi kegiatan yang kita lakukan benar-benar untuk melestarikan kawasan tersebut. Mangrove itu mempunyai fungsi fisik. Yang pertama, di mana pohon mangrove ini bisa melindungi satu kawasan, satu kampung gitu kan, yang berada di desa pesisir dari bencana yang ditimbulkan secara alam gitu kan. Nah, di mana mangrove ini juga mengurangi kekuatan bencana tersebut, seperti terjadinya tsunami, di mana gelombang tsunami ini itu bakal ditahan, bakal dikurangin kekuatannya oleh pohon mangrove tersebut. Dan juga bencana yang sering terjadi yaitu tiupan angin. Di sini kita bilang angin topan ya, tiupan angin topan. Nah, kalau nggak ada tanaman mangrove, biasanya kekuatan itu bakal langsung ke pemukiman. Nah, itu bisa terjadi gitu kan, terjadi bencana dan juga timbul banyak korban, baik itu korban jiwa, bangunan maupun kendaraan.
Manfaat mangrove yang kedua yaitu secara ekosistem. Ya, mungkin kalau orang pendidikan biasa bahasa ekologi gitu ya. Tapi kita tahu di mana mangrove ini dia bakal mengembalikan ekosistem yang dulunya hilang dan juga rusak. Dengan adanya tanaman mangrove ini bakal kembali. Jadi kayak semacam binatang-binatang air maupun burung dengan sendirinya secara alamnya itu bakal tumbuh, bakal datang secara sendirinya dan berkembang biak di dalam kawasan hutan mangrove tersebut. Di mana manfaatnya itu dari ikan, burung gitu kan, itu bisa jadi salah satu mata pencaharian, bisa jadi salah satu makanan utama bagi masyarakat pesisir. Jadi kalau nggak ada pohon mangrove, ekosistem nggak ada, ikan hilang, jadi masyarakat susah buat nyari ikan. Tapi dengan adanya mangrove, ekosistem bakal kembali ada secara alaminya, dan masyarakat pesisir pun bisa mudah dan deket gitu kan buat nyari ikan buat makan sehari-hari. Itu yang kedua. Dan manfaat yang ketiga yaitu fungsi sosial, di mana mangrove ini secara alaminya dia menggerakkan hati seseorang. Itu secara keyakinan kita, setiap orang yang tinggal di luar desa Tanjung Burung itu selalu datang ke desa Tanjung Burung karena apa? Karena tertarik dengan hutan mangrove kayak gitu. Nah, dari situ kita berkeyakinan bahwa tanaman mangrove yang kita tanam, terus yang kita rawat, ternyata dia bantu kita buat apa? Buat menggerakkan hati seseorang yang jauh di sana buat datang ke desa Tanjung Burung, terus berkunjung ke dalam kawasan hutan mangrove, pengen tahu tentang mangrove, bercerita tentang mangrove, di mana dari pengunjungnya para peserta di sana itu ternyata mereka itu meningkatkan perekonomian terhadap kita gitu kan, masyarakat desa Tanjung Burung. Contoh gitu kan, yang namanya pengunjung datang ke sini butuh makan, akhirnya apa? Ada beberapa masyarakat yang buka warung makan. Nah, butuh es, butuh minum segala macam gitu kan, itu ada. Terus keduanya banyak lagi fungsi sosial yang dikeluarkan oleh mangrove ini, sehingga baik itu fungsi fisik, fungsi ekologi maupun fungsi sosialnya itu benar-benar kita rasakan yang sangat luar biasa. Dan yang poin utamanya adalah dengan 3 fungsi dari mangrove ini, ternyata peningkatan perekonomian bagi masyarakat pesisir itu berjalan dengan sendirinya. Tergantung, kalau emang kita udah memasuki kawasan mungkin ada peraturan yang benar-benar dilarang gitu. Contohnya seperti kita tidak menebang pohon sembarangan. Mungkin kalau di luar kawasan kita nggak bisa ngelarang itu. Kalau udah di kawasan tersebut ya mungkin bisa ada peraturan kayak denda sekian sampai di penjara, karena kan ini benar-benar kawasan dilindungi. Kita ini udah diserang kali ya, mungkin salah satu proyek reklamasi yang mana dia itu ada program besar-besaran seperti yang udah kalian lihat di kawasan perhutanan sosial. Ya, berdirinya kita di sini dari kelompok tani hutan benar-benar kita untuk menjaga jangan sampai terjadi yang udah seperti kemarin, yang mana beberapa minggu kemarin ada penebangan yang tanpa kita ketahui gitu kan. Itu sebenarnya sangat miris banget gitu, sangat miris banget, yang udah bertahun-tahun kita tanam, terus udah jadi indukan, udah berbuah, terus tiba-tiba ditebang. Maka dari itu mungkin bisa kita pertahankan kembali yang adanya kita di sini untuk melestarikan hutan tersebut. Kawasan pesisir ini otomatis tanaman mangrove-nya udah tumbuh secara alami dari dulunya. Cuma pas beberapa tahun ke belakang ada yang namanya pembukaan, ya kan, kawasan hutan ditujukannya itu untuk budidaya udang secara besar-besaran, ya kan. Jadi ada perubahan alih fungsi lahan yang dari kawasan hutan menjadi kawasan tambak gitu kan. Nah, terjadi di pesisir Laut Jawa ini, khususnya di Kabupaten Tangerang ini, dulu itu sabuk hijau atau tanaman mangrove di sepanjang pesisir itu sangat luar biasa.
kita kurang lebih sekitar 51 kilo ya kan, jarak panjang kawasan mangrove-nya dengan lebarnya kurang lebih sekitar 500 sampai 1 kilo gitu kan. Itu secara kasarnya gitu kan. Nah, pas program tersebut datang ke desa pesisir, akhirnya mulai ada penebangan tanaman-tanaman mangrove kayak gitu kan, baik itu di luar maupun di dalam kawasan hutan. Nah, setelah ditebang lahannya itu mulai dialihfungsikan lahan gitu kan, menjadi tambak, koleman ikan gitu kan. Nah, di mana di situ udah mulai tuh ada kegiatan usaha gitu kan, budidaya perikanan di dalam kawasan hutan mangrove itu. Nah, karena semakin banyaknya peminat gitu kan yang konsumsi ikan segala macam, akhirnya semakin besar juga gitu kan para pengusaha kecil buat berkegiatan di budidaya perikanan ini, baik itu dia ke arah ikan, udang, kepiting dan segala macamnya, sehingga semakin banyak juga tanaman-tanaman mangrove yang ditebang dan lahannya itu dialihfungsikan menjadi tambak. Nah, dari situ kita mulai sedikit rasa khawatir akan terjadinya kekurangan tanaman mangrove di pesisir ini. Karena apa? Karena kita coba berkaca dari Aceh tahun 2004, terus juga Palu ya kan, terus juga Banten yang belum lama ini itu kan, dimana dari hasil penelitian teman-teman yang bergerak di bidang lingkungan, banyaknya korban jiwa, bangunan dari bencana yang ditimbulkan itu akibat hijab atau penghalang antara pemukiman dengan lautan gitu kan, itu yang minim, bahkan tidak ada sama sekali gitu kan, sampai itu tadi kekuatan itu langsung ke pemukiman gitu kan. Nah, di sini dari kita lihat semakin berkurangnya tanaman pohon mangrove secara alaminya gitu kan, kita nggak mau nih desa pesisir kita menjadi salah satu desa selanjutnya yang terkena korban gitu kan. Nah, akhirnya kita mulai coba rehabilitasi, kita coba mulai kembangin lagi gitu kan tanaman-tanaman mangrove yang ada di pesisir ini. Walaupun itu sebenarnya hal yang mustahil, karena kalau kita ngomong puluhan kilo ya kan, ratusan meter, itu jujur hal yang mustahil kalau bisa kita jalan sendiri gitu kan. Akhirnya kita membentuklah satu kelompok remaja gitu kan, yang hayu sama-sama sayang sama desanya gitu kan, terus sama kepengen gitu kan desanya itu dikunjungi oleh banyak orang, karena salah satu peningkatan perekonomian yang tercepat bagi masyarakat pesisir adalah ekowisata kayak gitu kan. Nah, kita kepengen ke arah situ aja, kita mulai kegiatan penghijauan lagi dengan cara kita cari buah mangrove di luar desa Tanjung Burung dulunya gitu kan. Kita bawa ke Tanjung Burung, setelah kita bawa buahnya kita coba semai atau pembibitan, kita bentuk dalam sebuah klaster kan gitu posisinya. Setelah udah usia 3-4 bulan, kita undang tamu, kita undang peserta buat apa, mau melakukan penanaman bareng sama kita. Kita datang, bahasa kampung ini ya, utuk-utuk enggak datang, foto selfie pulang. Jadi kita konsepnya di sini konservasi eduwisata mangrove. Jadi biasanya ada beberapa universitas ataupun komunitas yang datang ke Tanjung Burung untuk melakukan edukasi mangrove, yang mana mereka ini berkunjung ke kawasan perhutanan sosial yang mana ada di hutan mangrove. Dia mencari pengalaman juga, terus kita sharing bareng mereka. Intinya kita beredukasi, yang mana manfaat dari fungsi mangrove itu perlu kita sharing lah bersama-sama mereka yang berkunjung di Tanjung Burung itu. Poin-poin bagusnya ya, kalau udah berhasil gitu, ketika ini udah lestari dari sekian hektar yang udah kita tanam, terus sudah lestari, otomatis kan goalnya itu kan jadi wisata. Kalau udah jadi wisata, otomatis kan banyak pengunjung yang datang ke desa Tanjung Burung, khususnya di mangrove kawasan perhutanan sosial seperti itu. Otomatis ada beberapa manfaat dari hutan tersebut, salah satunya buah mangrove yang kita kelola jadi bahan makanan, mungkin bisa jadi oleh-oleh buat mereka gitu kan. Jadi masyarakat bisa diberdayakan untuk
meningkatkan perekonomian mereka. Kultur budaya pesisir, kalau kita dengar cerita dari orang tua dulu itu banyak sekali ya, cuma karena sepuh-sepuh kita ini udah mulai berkurang ya kan, terus juga remajanya yang sekarang ini mulai kurang minat terhadap sebuah riwayat atau kisah atau cerita tentang desa tersebut itu. Nah, itu kultur budaya semakin berkurang. Nah, yang kita tahu dari orang-orang tua kita yang sekarang masih hidup, kita coba gali cerita di mana kultur budaya pesisir ini itu tadi ada kegiatan mencari, ada kegiatan cari nafkah di dalam kawasan hutan mangrove dengan alat seadanya sederhana gitu kan, alat seperti yang orang tua dulu kita pakai, kayak semacam dia mau nyari ikan, dia bawa jaring, bawa jala, entah jalan kaki atau naik sepeda masuk ke dalam kawasan hutan, dia nyari ikan entah di saluran air gitu kan yang di dalam kawasan mangrove gitu kan, atau dia coba jalan ke laut, atau mungkin yang posisinya ekonominya agak lebih dia dicoba beli perahu gitu kan buat cari ikan di sekitar kawasan hutan mangrove di daerah pesisir ataupun di muara kayak gitu posisinya. Itu terus sama di mana dalam kawasan mangrove ini ada namanya pemanfaatan, yaitu tadi pemanfaatannya bisa ke arah perikanan karena pesisir salinitas airnya itu payau gitu kan, dimana ikan yang hidup juga yaitu tadi payau gitu kan, bandeng dan segala macamnya itu harus tetap ada. Itu salah satu kultur budaya kayak gitu posisinya. Kalau dibilang sejak kapan, sebenarnya dari sejak zaman nenek moyang kali ya. Hutan mangrove ini ada. Nah, cuma itu tadi pas ada suatu kegiatan usaha yang butuh lahan besar, koleman besar, mulai ada perubahan alih fungsi lahan. Itu tadi tanaman mangrove gitu kan ditebangin. Nah, terus kalau misalnya kita mau coba kembangin lagi dari sekarang ini gitu kan, kita mulai dari panen buah, pembibitan, penanaman, itu sebenarnya butuh lama. Karena secara pemahaman kita orang kampung, di mana tanaman pertama yang kita tanam itu biar supaya jadi dia itu menghasilkan buah pertama itu butuh waktu 3-5 tahun. Dengan ketinggian kurang lebih 3-5 meter ya. Kurang lebih ya posisinya. Itu untuk buah pertama. Nah, sedangkan di sini dulu tuh indukan udah banyak, di mana diameternya ada yang 30-50-1 meter. Maksimalnya itu 1 meter. Satu pohon indukan yang usianya udah puluhan tahun, tapi pas ada pembukaan alih fungsi lahan ini, itu tadi ditebang gitu aja. Jadi nanamnya kita butuh waktu puluhan tahun untuk menjadi suatu indukan, menjadi suatu pertahanan gitu kan untuk satu kawasan atau satu kampung gitu kan. Nah, tiba-tiba dalam hitungan menit pohon tersebut yang udah kita rawat tumbang gitu aja. Awalnya kita ngambil buah mangrove itu dari tetangga sebelah, itu dari Kecamatan Paku Haji, Desa Kramat, ya kan. Kita ngambil buah mangrove di sana, jenisnya Rhizopora mucronata sama Rhizopora stylosa. Nah, bahasa daerah kita itu Rhizopora mucronata bakau panjang, Rhizopora stylosa bakau pendek. Nah, dua jenis mangrove itu yang kita bawa dari sana, dari Desa Kramat, Kecamatan Paku Haji ke Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga. Di mana tanam jenis mangrove ini adalah jenis mangrove yang pada umumnya ditanam oleh semua orang, baik itu mahasiswa, komunitas, instansi pemerintah atau perusahaan kayak gitu kan. Itu jenis tanaman yang umum gitu kan. Nah, itu awal masalahnya. Nah, terus lambat laun ternyata mahasiswa juga butuh pemahaman tentang mangrove lebih jauh. Salah satunya jenis-jenis tanaman mangrove yang butuh dikembangin dalam penelitian sama pengembangan itu kan. Nah, dari situ kita mulai coba cari jenis-jenis mangrove yang lainnya, kayak semacam api-api, pidada, kayak gitu kan. Posisinya itu kita bawa dari luar, kita coba bibitin di sini, dan alhamdulillah sekarang dari hasil jeripayah kita tahun 2016, 17 sampai 18 itu kan kita masih posisi nyari di luar sana kan. Terus dari sekarang kita udah nggak usah nyari bibit di sana lagi,
kita udah bisa panen buah dari sini yang ada gitu kan. Tinggal ke depannya kita tinggal coba kumpulin jenis-jenis yang belum ada di Tanjung Burung, ya kita mau tetap jalan masuk keluar hutan di desa lain, dan kalau ada kita bawa lagi ke desa Tanjung Burung jenis yang baru. Jenis tanaman mangrove yang ada di desa Tanjung Burung hasil pengumpulan kami bersama teman-teman atas nama kelompok tani hutan remaja Tanjung Burung itu kurang lebih sekitar 10-13 jenis. Salah satunya adalah Rhizopora atau bakau. Bakau ini dia terbagi 6 jenis. Ya kan, nah, dari 6 jenis ini ada 2 nama, ada Rhizopora sama Bruguera. Yaitu kan posisinya. Rhizopora ini ada Rhizopora mucronata, bakau panjang, Rhizopora stylosa, bakau pendek, Rhizopora apiculata, bakau mini. Ini posisinya nama daerah kami gitu ya, untuk mempermudah saya dan teman-teman untuk penyebutan gitu kan. Terus yang kedua ada Bruguera gymnorrhiza, bakau terong, ada Bruguera cylindrica, bakau cabe, ada Bruguera sexangola, bakau timun menurut kami. Terus ada Avicennia. Avicennia sini di buku panduan ada 4, tapi kalau di sini kita baru nemu 3. Yaitu Avicennia officinalis sira-sira, Avicennia marina api-api putih, terus ada Avicennia alba api-api hitam. Terus ada juga pidada, ya kan. Pidada ini ada 2 jenis, Soneracia cassiolaris pidada merah sama Soneracia alba pidada putih. Terus juga ada nipa, ada ketapang laut kayak gitu kan posisinya. Kayak seperti itu jenis-jenis yang udah coba kita kumpulin dan kita bawa ke desa Tanjung Burung dan kita kembang biakin. Karena apa? Karena ternyata selain fungsi fisik, sosial dan juga ekologi, ini salah satu manfaat yang sangat luar biasa buat kita juga adalah buah-buah ini ternyata bisa diolah jadi makanan. Kayak semacam bakau, pidada maupun api-api, itu buahnya bisa diolah. Bahkan yang terbaru ini kita dari 3 jenis tanaman ini, daunnya itu kita combine, itu menjadi satu produk, yaitu teh mangrove namanya. Jadi inilah yang kita coba kembangin lebih dalam lagi. Karena apa? Karena itu tadi, nanti siapapun datang ke sini, kalau misalkan kita udah siap secara produksi massal olahan mangrove ini, ya teman-teman nanti datang ke sini udah kita suguhkan olahan mangrove buat jadi buah tangan teman-teman pas pulang dari desa Tanjung Burung ini. Ya kapanpun kita mau nanam gitu kan, dimanapun lokasinya gitu kan, selama ada perlakuan khusus dalam perawatan dan penataannya, yaitu bakal tumbuh gitu kan. Cuma perbedaannya paling kita gini, dimana jenis-jenis mangrove ini ada yang tumbuh di pasir, ada yang tumbuh di lumpur campur pasir, ada yang di tanah cair, lumpur cair gitu kan. Ada beberapa. Nah, itu kadang perbedaan jenis tanah itu yang membedakan tanaman ini pertumbuhan cepat atau lambat. Ya, salah satu adalah gini. Kita nanam jenis A, misalnya habitatnya itu di lumpur cair, tapi kita coba paksakan di lumpur berpasir gitu kan. Otomatis perbedaannya ini berbeda pertumbuhannya antara dengan habitat aslinya dengan habitat yang baru gitu posisinya. Cuma pada dasarnya dimanapun kualitas tanahnya itu tetap bisa tumbuh selama ada perlakuan khusus dari kita dalam perawatan dan penataan. Jadi cara perawatan mengelola kawasan ini, jadi kita sebenarnya lagi coba ikutin alurnya pemerintah, di mana sekarang ada yang namanya perhutanan sosial, di mana perhutanan sosial itu difokuskan agar dijadikan sebuah kegiatan-kegiatan yang bisa dikembangkan di dalam kawasan hutan mangrove atau hutan negara, yang dimana manfaat ini bisa dirasakan atau diterima langsung oleh masyarakat. Contoh gitu kan, ini kawasan hutan mangrove. Kalau seandainya ini statusnya sebagai cagar alam, berarti tidak boleh ada masyarakat yang beraktivitas di sana. Nah, di sini kan statusnya itu kan kawasan hutan lindung, tanamannya yang dilindungi. Tapi untuk jumlah tanamannya kan nggak 100%. Jadi ada kurang lebih sekitar 50% dari luas kawasan itu tanaman mangrove dengan kerapatan yang maksimal. Nah, di mana 50%-nya lagi dibagi dua, 30% untuk pemanfaatan, di mana pemanfaatan yang ada di dalam kawasan hutan mangrove ini kita kembalikan ke masyarakat. Kalau misalkan masyarakat dia lebih senangnya ke perikanan, ya harus ada koleman. Tapi kalau misalnya masyarakat lebih senangnya ke pertanian, berarti harus kita siapin satu pematang atau satu daratan untuk pertanian.
Kalau misalkan masyarakat tersebut lebih senangnya ke peternakan, ya kita siapin juga gitu kan peternakan. Nah, dari 3 jenis usaha ini ternyata itu bisa menjadi sebuah koperasi, ya kan. Nah, di mana koperasi ini itu tadi kita bisa akses di pasar dan segala macam gitu kan, lebih cepat lagi, lebih tinggi lagi untuk nilai jual dari usaha-usaha yang dikelola sama masyarakat di dalam kawasan hutan mangrove ini. Dan ada salah satu lagi cara pemanfaatan dan pengelola kawasan hutan ini yang lebih cepat adalah yang menjadikan satu kawasan hutan mangrove jadi kawasan ekowisata, karena itu perputarannya tiap hari. Cuma konsekuensinya adalah setiap hari tersebut bakal terjadi konflik. Kenapa? Karena banyak di luar sana yang kepengen mengelola kawasan tanpa mengeluarkan keringat. Harapannya sih Bu, untuk masyarakat dan sekitarnya ya, harapannya perlu ditingkatkan lagi kali kesadarannya. Benar-benar kita yuk sama-sama lah untuk menjaga kawasan hutan mangrove ini, karena kan Indonesia itu kan butuh oksigen yang sangat luar biasa gitu kan. Kita aja kalau tanpa kita sadari kita kan butuh oksigen pada pohon. Mungkin kita sebagai generasi kita harus gitu ya kan menanam pohon mangrove yang mana fungsinya itu luar biasa sih buat kita semua. Jadi kita di sini bersama masyarakat. Jadi nggak semua masyarakat yang mengelola atau yang berkegiatan di dalam kawasan hutan ini masuk ke dalam keanggotaan organisasi, enggak. Justru kita pengen ada simbiosis mutualisme itu ada, yaitu tidak ada masyarakat, ada organisasi, ada pemerintah, di mana 3 elemen ini bekerja sama untuk mempertahankan kawasan hutan mangrove menjadi satu kegiatan yang ke arah positif dan bisa meningkatkan perekonomian lebih cepat pada masyarakat. Nah, ini perlu. Jadi kalau misalnya kita ajak mereka semua buat masuk ke organisasi itu bukan jalan yang bagus. Jadi nanti sistem kerjasama kurang. Tapi kalau misalnya kita membiarkan mereka, masyarakat, ayo elemen masyarakat, pemerintah desa dengan organisasi bekerja sama, justru itu pemanfaatan, perawatan, penataan, pengamanan pun lebih maksimal. Karena apa? Karena masyarakat tanpa dia masuk organisasi pun dia udah sadar bahwa ini tanaman mangrove yang perlu dilindungi, kayak gitu kan posisinya. Nah, pemerintah udah tahu dengan sendirinya bahwa ini tanaman mangrove yang perlu dikembangin untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Gimana caranya itu? Dari suplai, bantuan gitu kan. Cuma kan masyarakat secara individu tidak bisa akses ke pemerintah. Nah, butuh sebuah organisasi kelompok, di mana organisasi pihak ketiga antara masyarakat dengan pemerintah. Agar apa? Agar bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran masuk ke masyarakat melewati organisasi ini. Makanya kita di sini hadir bentuk dalam satu organisasi agar apa? Agar pemerintah lebih fokus lagi dalam penanganan pemanfaatan dan juga pengelolaan kawasan mangrove untuk masyarakat. Nah, jadi kita duduk di sini hanya sebatas mitra pemerintah, mitra masyarakat. Agar apa? Agar wacana pemerintah dalam mensukseskan program perhutanan sosial ini bisa tepat sasaran dan yang menjadi sasaran utamanya adalah pelaku utama yaitu masyarakat langsung. Kayak gitu. Kalau untuk kedepannya sih kita masih ada beberapa PR yang perlu kita kerjakan. Salah satunya masih beberapa lahan gitu yang masih gundul yang perlu kita atas. Kita perlu banyak benar-benar penanaman pohon yang mana goalnya itu akan tetap lestari lah, seperti itu. Kurang lebihnya ini adalah pemahaman yang saya coba pelajari selama saya duduk di mangrove ini. Seandainya ada kesalahan ya saya mohon dimaafkan, seperti itu. Terima kasih atas waktunya.
Bukan air, kalau air. Lu sayang kameranya doang. Ya udah. Tet. Tet. Begitu Say hello dong, say hello dong. Gitu sulit.